Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Zahira Fikri, Prodi Ekonomi Syariah tingkat 2 semester 4. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang sumber-sumber dana bank. Dan ada juga yang terkait dengan sumber-sumber dana bank. Definisi sumber-sumber dana bank. Usaha bank menghimpun dana untuk kegiatan operasionalnya karena ini sesuai dengan fungsi sebagai bank. Nah, dana bank juga bisa diperoleh dari masyarakat, para pemegang saham, dan pinjaman dari lembaga lain. Nah, ada juga simpanan yang berasal dari bank sendiri, yaitu yang pertama setoran dari para pemegang saham, yang kedua cadangan-cadangan bank, dan yang terakhir laba bank yang belum dibagi. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian sumber-sumber dana bank, yang kedua simpanan giro, yang ketiga simpanan deposito, dan yang terakhir adalah simpanan tabungan. Adapun dana yang berasal dari masyarakat luas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Nah, simpanan giro itu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98 adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cetak, biliet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Yang kedua simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, ataupun lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu simpanan deposito, yaitu uang yang disimpan dalam rekening. Nah, deposito itu biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, ataupun 12 bulan. Nah, ada juga dana yang berasal dari lembaga lainnya, yaitu pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SBPU. Nah, di sini juga ada yang terkait dengan jenis-jenis sarana untuk menarik giro itu, yaitu ada 3. Yang pertama cek, biliet giro, dan alat pembayaran lainnya. Nah, cek itu surat perintah tanpa syarat kepada bank untuk mencairkan kepada pihak yang dicantumkan dalam cek. Kalau biliet giro itu surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan dari rekening pemilik ke rekening tujuan. Dan yang terakhir itu alat pembayaran lainnya, yaitu surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis untuk mencairkan kepada rekening tujuan baik sendiri ataupun bank lain. Dan ini juga bagaimana sifat giro dan biliet giro di bank syariah atau penerapan giro di bank syariah. Pada prinsipnya sama dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, hanya dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini DSN telah mengeluarkan fatwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharobah. Dan yang terakhir yaitu penerapan tabungan pada bank syariah. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik oleh cek, biliet giro, dan yang dipersamakan dengan ini. Jenis tabungan di bank syariah itu tabungan atau wadiat, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat dengan kehendak pemiliknya. Jenis tabungan di bank syariah itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dengan akad wadiah dan yang kedua dengan akad mudharobah. Nah, dengan akad wadiah yang pertama yaitu tercakup 2 bagian. Yang pertama wadiah yadomana dan wadiah yad amanah, dan yang kedua dengan akad mudharobah terbagi menjadi 2, yaitu mudharobah mutlaqoh dan mudharobah muqayyad.